Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lafi Channel. Masih di segmen satu hari satu hadis. Dan juga masih di Sahih Al-Bukhari. Di nomor hadis 5209. Hadisnya tentang musibah menghapus dosa. An Aisyah radhiyallahu anha Zaujan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Yang mana artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapus dosa orang itu dengannya, bahkan duri yang menyakitinya sekalipun. Pesan dari hadis ini, musibah yang menimpa seorang hamba sekecil apapun itu akan menghapus kesalahannya. Maha baik Allah yang tidak menyia-nyiakan hal sekecil apapun, bahkan sepotong duri saja yang melukai kita akan Allah jadikan penghapus dosa. Dari hadis ini sudah jelas sekali betapa maha rahman dan rahimnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan kita sadar diri bahwa Allah itu benar-benar maha mengampuni segala dosa yang selalu kita kerjakan setiap hari. Karena apa? Kita ini sebagai hamba Allah tidak akan pernah luput dari segala dosa. Bahkan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, tidak terlepas kehidupan kita itu dari dosa. Dan dosa yang paling sederhana dan sering paling kita lakukan apa? Dosa indera kita. Maksud indera di sini apa? Indera penglihatan, mata kita. Indera pendengaran, telinga kita. Indera penciuman. Semua perabaan kita yang akan bermuara semuanya kepada otak dan menimbulkan hati yang menjadi bersih atau menjadi kotor. Makanya hati-hati ketika kita menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga semua indera yang Allah titipkan kepada kita. Dengan cara apa? Olah otak kita ini untuk terus berprasangka baik kepada Allah. Walaupun sudah terjadi, misal indera kita sudah melakukan dosa, perbarulah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Walaupun tidak, walaupun kita lupa, seperti tadi, jadikan musibah itu menjadi penggugur segala dosa kita yang kita tidak sadari. Karena kita itu lebih banyak tidak sadar dengan dosa kita, tapi kita lebih sadar kepada dosa orang lain. Itulah zolimnya diri kita. Jadi jangan sampai dari semua indera kita ini masuk ke dalam otak dan membuat otak kita berpikiran negatif sehingga tercemarlah hati kita menjadi buruk. Kata Rasulullah, kalau hati ini sudah tercemar, maka jangan salahkan tingkah laku dan pola pikir kita akan menjadi kotor. Tapi ketika kita membuat hati ini menjadi baik, menjadi bersih, maka tingkah laku dan pola perilaku kita juga akan menjadi lebih baik. Semuanya berawal dari indera kita. Ketika diolah di otak, jadikanlah itu olahan yang positif. Kita melihat yang bukan hak kita, tundukkan mata kita. Langsung otak kita merespon untuk memohon ampun kepada Allah. Jangan ketika kita melihat yang bukan hak kita, kita pelototin aja terus.
Bahaya. Hati-hati. Begitupun ketika kita menggunakan indera pendengaran kita. Kita gunakan indera pendengaran kita untuk mendengarkan sesuatu hal yang buruk dari saudara-saudara kita. Mulut kita menggunakan untuk membicarakan keburukan orang lain. Bahkan benarnya pun akan menjadi dosa, apalagi salahnya. Jadi hati-hati. Kita ini sebagai orang Islam bukannya bersulit untuk hidup di dunia. Kita itu di dunia itu hanya sedang mengikuti ujian yang sedang Allah siapkan untuk kita. Agar apa? Kita mendapatkan reward yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah sudah ridho, Allah akan memberikan surganya untuk diri kita. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan segala musibah yang ada pada diri kita, jadikanlah kita berpikir positif bahwa itu adalah untuk menggugurkan segala dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dan syukuri dulu ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Makanya ketika kita sudah bersyukur seperti itu, sakit yang kita derita pun walaupun menurut orang parah, menurut orang ini sudah tinggal berapa bulan, tapi kalau kita berpikiran positif kepada Allah, berpikiran baik kepada Allah, Allah akan anugerahkan kesembuhannya kepada kita. Makanya juga pikiran kita jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah, karena yakin bahwa Allah lah yang menurunkan segala kesembuhan yang ada pada diri kita. Kita berobat hanya sebatas untuk ikhtiar kita, menjalankan sunnah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ikhtiar kita ini menjadikan, oh kok saya nggak sembuh-sembuh, kok saya nggak sehat-sehat. Jangan. Jadikan itu sebagai ladang ibadah kita dan ladang untuk kita mencari kesembuhan dengan cara kita berikhtiar kepada pengobatan tersebut. Jadi mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.